فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, setorkan terlebih dahulu yang kemarin sudah dijanjikan. Tafadhal. Zata yaumin وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأجبنا له نسأله وصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الركبات العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقوا فلبثوا مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Insyaallah taala besok antum ya. Naam, setorkan dengan suara yang lantang, tegas. Naam, upayakan benar semuanya. Besoknya lagi antum siap? Antum siap? Selusa siap insyaallah? Insyaallah ya. Naam, sempurna ya. Ayo, naam, barakallahu fikum. Insyaallah besok lusa antum persiapan, jadi ada waktu masih sekitar 24 jam lebih. Naam, barakallahu fikum. Siapkan untuk setorkan. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Perhatikan di situ yang punya kitabnya, yang tidak punya kitab juga memperhatikan. Hadza huwal maqsudu bil imani bil yaumil akhir. Masih seputar mengenai beriman terhadap hari akhirat. Kata beliau, inilah yang diinginkan dengan beriman terhadap hari akhirat. Faman qala, maka barang siapa yang mengatakan innahu laisa hunaka ba'sun wa innama hiyal hayatud dunya faqat fahadza kafirun, kata beliau. Maka barang siapa yang mengatakan sesungguhnya di sana nanti tidak ada kebangkitan, tidak ada hari kebangkitan, yang ada hanya kehidupan dunia saja, maka ucapan seperti ini, orang yang mengucapkan seperti ini maka hukumnya kafir, orangnya kafir. Karena menganggap kehidupan cuma dunia saja. Setelah hidup di dunia, meninggal ya udah selesai, enggak ada hari kebangkitan. Ini ucapan yang apa? Ucapan yang bisa menghantarkan si pengucap terhadap kekufuran. Li'annahu mukadzibun lillahi wa lirrasulihi wa li ijma'il muslimin. Dikarenakan orang tersebut telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, serta mendustakan terhadap ijma' kaum muslimin. Karena semua kaum muslimin sepakat bahwasannya setelah dunia apa? Akhirat. Nah, tidak ada yang meyakini kehidupan hanya dunia saja, itu enggak ada. Setelah dunia ya akhirat. Oleh karena itu yang mengingkari hari kebangkitan dan menyatakan kehidupan itu hanya di dunia saja, orang tersebut kafir. Wal iyadu billah. Walima huwa ma'lumun minad din bid darurah, dan juga sebabnya
Karena perkara tersebut, adanya hari akhirat sudah perkara yang diketahui secara darurat dalam agama ini. Secara langsung orang tahu gitu ya, bahwasanya nanti ada yang namanya alam akhirat itu orang sudah tahu. Nah, secara apa? Secara darurat. Oleh karena itu orang yang mengingkari perkara darurat ini, nah terjatuh dalam kekufuran. Fala syakka fi kufri man ankara al-ba'tsa wan nusyur. Tidak diragukan lagi mengenai kekufuran orang yang mengingkari hari kebangkitan dan hari dikumpulkan manusia. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir mereka beranggapan dengan anggapan yang dusta, bahwasanya mereka semuanya tidak akan dibangkitkan. Jadi mereka sudah beranggapan bahwasanya mereka hidup mati ya udah, enggak dibangkitkan. Tapi dibantah, qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan terhadap apa yang dulu kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, yang seperti itu bagi Allah Ta'ala mudah. Kalau cuma mengulangi kembali itu mudah. Nah, daripada membikin sejak awal. Nah, bagi Allah Ta'ala semuanya mudah. Membikin sejak awal mudah, mengulangi apalagi. Nah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kalian semuanya akan kami ulangi kembali. Nah, sebagaimana awal permulaan kita dilahirkan dalam keadaan apa? Tidak berkhitan. Nanti pun apa? Kita posisi dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan tidak berkhitan. Nah, barakallahu fikum, dan Allah Ta'ala yang akan mengerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, mudah bagi Allah Ta'ala. Fallahu amara rasulahu an yuqsima bi rabbih. Maka Allah Ta'ala memerintahkan rasulnya agar bersumpah demi Rabbnya, annahu sayab'atsu ibadah, bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan hamba-hambanya. Wa qaluhu za'ama, az-za'mu huwal kadzib. Za'ma di sini, az-za'm di sini maknanya adalah kadzib. Jadi mereka berdusta, mereka berucap dengan ucapan dusta, yakni kadzabu fi qaulihim hadza. Maksudnya mereka berdusta terhadap ucapan mereka ini. Dusta mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kata mereka berkata, orang-orang kafir, tidaklah kehidupan ini melainkan hanya kehidupan di dunia saja, dan kita semuanya tidak akan dibangkitkan. Gayanya mereka, bayangkan, mereka sudah meyakini tidak akan apa? Dibangkitkan. Nah, padahal apa? Semuanya akan dibangkitkan. Sudah kami jelaskan kemarin, tidak pandang apa? Tidak pandang apa? Tidak pandang bulu. Semuanya dibangkitkan. Semuanya, mulai dari rakyat sipil sampai pemimpin pusat sana, semuanya dibangkitkan. Laki-laki, wanita, perempuan, muda, janda, gadis, semua dibangkitkan. Paham ya? Naam, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang ingin berkuasa selama-lamanya di muka bumi, mencari apa? Jabatan, rebutan kursi. Rebutan kursi. Paham maksudnya rebutan kursi? Rebutan kursi maksudnya apa? Rebutan kepemimpinan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ribut sana, ribut sini, suap sana, suap sini, bohong sana, bohong sini, dusta demi mendapatkan kursi, jabatan. Allahul musta'an. Padahal kepemimpinan tidak sembarangan ya, karena Rasulullah mengatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu dijadikan pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi pemimpin itu, menjadi pemimpin itu bukan perkara yang mudah, dimintai pertanggungjawabannya. Nah, tidak sembarangan. Kita lihat di sini. Wa qalat, na'am, wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Allahu musta'an. Mereka juga mengatakan tidaklah kehidupan ini melainkan hanya kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidaklah yang bisa membinasakan kita ini kecuali ad-dahr, masa. Jadi kata mereka, yang membinasakan, yang mematikan mereka adalah masa, yaitu adanya siang dan malam. Setelah hidup nanti meninggal, setelah meninggal enggak ada lagi kehidupan. Sudah, kata mereka seperti itu. Allahul musta'an.
Wa qala aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah telah menyangka kalian bahwasanya kalian kemudian ketika mati dan kalian menjadi tanah, kemudian tulang belulang, bahwasanya kalian tidak akan dikeluarkan kembali? Pasti akan dikeluarkan kembali. Yang tidak hancur tulang apa? Tulang ekor. Kullu bani Adam ya'kulhu turab illa azbat dzanab minhu khuliqa fihi yurakkab. Semua bani Adam hukum asalnya dimakan oleh apa? Tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor tersebut, minhu khuliqa fihi yurakkab. Darinya akan diciptakan kembali dan akan disusun. Oleh karena itu ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, sangat disayangkan orang-orang yang barakallahu fikum, mungkin mereka beragama Hindu atau yang semisalnya, kalau meninggal dunia, mereka dibakar. Setelah dibakar, abunya itu ditaburkan ke lautan, dibuang biar enggak ada jejaknya katanya. Tapi Allah Taala mampu enggak? Mampu membangkitkannya. Karena tulang ekor itu bukan berarti tulang ekor ketika hancur bukan tulang ekor. Tetap tulang ekor itu ada. Paham ya? Hancur atau utuh tetap ada tulang ekor itu. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi mereka sebenarnya tidak berpikir, Allahu musta'an. Hayhata lima tu'adun. Hayhata maknanya adalah ba'uda. Maksudnya itu barakallahu fikum sangat jauh sekali terhadap apa yang telah janjikan kepada mereka. Maksudnya itu anggapan mereka semua itu jauh dari kebenaran. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin, kata mereka, tidaklah kita ini hidup kecuali hanya kehidupan dunia saja. Kita hidup dan kita mati dan hidup. Dan tidaklah kita nanti dibangkitkan kembali. Udah itu. Jadi menurut mereka itu udah hidup itu cuma dunia saja. Setelah dunia enggak ada lagi alam yang lain. Padahal masih ada alam apa? Alam akhirat dan barakallahu fikum, alam tersebut yang kita katakan kekal selama-lamanya. Kita lihat barakallahu fikum, hadza maqalatul kuffar qadiman wa haditsa. Inilah ucapan orang-orang kafir sejak dahulu dan hingga saat ini. Ucapan orang-orang kafir sejak dahulu hingga saat ini. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Allahul musta'an. Yunkiruna al-ba'tsa wa laysa lahum hujjatun illa annahum yaqulun. Mereka mengingkari hari kebangkitan dan mereka tidak memiliki hujjah, tidak memiliki argumen atau bukti atau dalil, illa annahum yaqulun, kecuali hanya saja mereka mengatakan kaifa idza mata an-nasu wa saru turaba annahum yub'atsun. Gaya mereka. Jadi mereka hanya mengatakan bagaimana mungkin manusia sudah meninggal menjadi tanah kemudian dibangkitkan? Kok bisa? Jadi mereka merasa keheran-heranan itu loh. Padahal perkara yang mungkin atau tidak? Yang mungkin Allah Ta'ala yang akan bangkitkan, bukan kita. Kita dibangkitkan. Barakallahu fikum, tapi Allah Ta'ala akan membangkitkan. Fahadha mustahil, kata mereka. Ini mustahil, nggak mungkin. Sudah dari tanah, sudah jadi abu istilahnya gitu, kok masih bisa dibangkitkan? Berarti kan manusia yang merasa keheranan. Tapi bagi Allah Ta'ala apa? Wa dzalika 'alallahi yasir. Semua bagi Allah Ta'ala mudah. Semuanya bisa terjadi semuanya. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Barakallahu fikum. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh dalam keadaan sudah rapuh? Siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maha suci Allah. Hum min qablu kanu ghairu mawjudin aslan. Mereka manusia-manusia tadi yang bergaya sok tadi, orang-orang kafir tadi mengatakan kita enggak dibangkitkan. Mereka dulu ada enggak aslinya? Mereka dulu adanya aslinya ada enggak? Enggak ada. Mereka itu enggak ada baru diwujudkan oleh Allah Taala. Berarti menunjukkan bahwasanya Allah Taala kalau cuma mengulangi mampu mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mampu, apalagi cuma mengulangi. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Pada asalnya mereka itu sudah dahulu enggak ada. Tsumma khalaqahumullahu jalla wa ala. Kemudian Allah Taala menciptakan mereka. Falladzi khalaqahum fil bidayati qadirun min babi aula ala i'adatihim. Perhatikan baik-baik ini. Maka zat yang telah menciptakan mereka sejak permulaan sebelumnya enggak ada, itu aja mampu. Min babi aula, terlebih-lebih lagi kalau cuma mengulangi mereka untuk dibikin kembali. Mampu enggak? Mampu. Mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mampu, apalagi cuma mengulangi. Kalau kita bagaimana? Kalau kita belum tentu mampu, karena kita manusia dan manusia kemampuannya terbatas. Kita hanya bisa menciptakan dalam bentuk memindahkan. Si fulan menciptakan pesawat. Enggak mungkin pesawat awalnya enggak ada kemudian
bismillah, jadi ada gitu. Enggak mungkin kan? Cuman memindahkan kerangka-kerangka, alat-alat diproses, disusun menjadi pesawat. Jadi menciptakan bukan berarti dia menciptakan sesuatu yang enggak ada jadi ada, itu enggak. Paham ya? Tapi hanya memindahkan. Jadi ciptaan manusia seperti itu. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Tapi Allah Ta'ala bagaimana? Memang sesuatu yang enggak ada jadi ada. Lah kita semuanya dulunya ada enggak? Antum dulu ada? Enggak ada. Nah, kita semuanya dulunya enggak ada. Tapi siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan kepada kita permisalan. Wa nasiya khalqah, padahal na'am barakallahu fikum orang tersebut melupakan na'am penciptaannya. Maksudnya kita semuanya sudah diciptakan. Qala, kemudian menyatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapakah yang bisa atau zat yang menghidupkan tulang belulang dalam keadaan sudah rapuh dan hancur? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Yang menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh tersebut adalah zat yang mewujudkan pertama kali. Siapa zat yang mewujudkan pertama kali tulang belulang tersebut? Allah Ta'ala. Yang ketika hancur kemudian ditumbuhkan kembali, disusun kembali, siapa berarti? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Kita lihat, wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia yaitu Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap seluruh apa yang Allah ciptakan. Fal Qur'anu mamlu'un birraddi 'ala munkiril ba'tsi. Maka Al-Qur'an penuh dengan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Wa aidan ayyuhuma a'zam, dan juga perlu diperhatikan untuk bantah mereka, mana antara keduanya yang lebih besar perkaranya? Khalqus samawati wal ardi am khalqul insan? Perhatikan baik-baik ini untuk bantah mereka orang-orang yang menolak hari kebangkitan. Sekarang perhatikan, mana di antara dua perkara yang paling besar? Menciptakan langit dan bumi ataukah menciptakan manusia? Antum pikirkan baik-baik. Menciptakan langit dan bumi atau menciptakan manusia yang lebih besar? Menciptakan langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kalau manusia bisa dikatakan ringan, walaupun semuanya ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara naluri, secara akal manusia, kalau orang bayangkan itu kan bumi seluas itu, langit seluas itu, kemudian masih 7 lapis, kan lebih besar penciptaannya. Itu aja mampu, apalagi sekedar menciptakan manusia. Ngulangi apalagi gitu loh. Paham maksudnya? Naam. Kita lihat. La syakka anna khalqas samawati wal ardi a'zamu min khalqil insan. Tidak diragukan lagi bahwasanya menciptakan langit dan bumi itu lebih besar dibanding menciptakan manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar dibanding penciptaannya terhadap manusia. Falladzi qadara 'ala khalqis samawati wal ardi qadirun 'ala an yakhluqal insan min babi aula. Maka zat yang mampu menciptakan langit dan bumi, maka zat tersebut pun juga mampu terlebih-lebih lagi untuk menciptakan manusia, min babi aula. Paham ya? Menciptakan yang besar, sesuatu yang besar aja mampu, apalagi menciptakan sesuatu yang kecil. Bagi Allah Ta'ala, kun fayakun, jadi maka jadilah. Berbeda dengan kita. Sudah kami jelaskannya, kalau antum dengar orang si fulan itu yang menciptakan mobil itu, si fulan yang menciptakan pesawat katanya. Nah, doktor profesor fulan menciptakan apa? Pesawat. Kita katakan menciptakan sejak awal enggak ada atau cuma memindahkan? Memindahkan, mengubah saja. Semula ada bahan-bahannya, alat-alatnya, dibentuk, dibikin. Tapi kalau untuk menciptakan langsung ada gitu enggak bisa. Paham ya? Enggak bisa, barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, perhatikan baik-baik, perhatikan itu. Na'am barakallahu fikum. Disebutkan di sini, summa aidan Allah Jalla wa Ala yuhyil arda ba'da mautiha. Perhatikan baik-baik, bayangkan ini. Kemudian juga Allah Ta'ala menghidupkan bumi setelah meninggalnya. Maksudnya bagaimana? Bumi yang tandus, yang gersang, dalam artian dikatakan bumi yang mati, Allah Ta'ala menghidupkan dengan diturunkan apa? Hujan. Nah, dengan turunnya hujan kemudian menjadi gembur kembali,
menjadi apa? Subur kembali. Allah Ta'ala yang menghidupkan. Nah, kita lihat takunul ardu qahilatan jarda'a laisa fiha syai'. Semula bumi yang mati tersebut adalah bumi yang gersang, yang kering, tidak ada sesuatu apapun yang hidup di situ. Fa idza nazala 'alaihal mataru fa innaha tataharraku bin nabat. Kemudian tiba-tiba ketika Allah Ta'ala telah turunkan padanya air hujan, maka bumi tersebut akhirnya bergerak, menyerap air dan tumbuhlah dengan tumbuh-tumbuhan. Fahadal habbu al-mayyitu, maka biji yang mati ini, wal bidru al-mayyitu, dan juga biji-bijian yang kecil yang mati, al-mutafarriqu, yang berbeda-beda, yang berpencar fil ardi, di muka bumi ini, yahya wa yanbut, hidup dan tumbuh. Bayangkan antum nanam, bayangkan baik-baik ya, nanam satu jagung, satu biji jagung ditanam gitu, ketika tumbuh kemudian pohonnya sudah mulai besar, jagungnya tumbuhnya berapa biji? Lebih dari satu enggak? Allah Ta'ala yang mewujudkannya. Nah, bayangkan kalau kita pikirkan enggak masuk akal, satu biji kok tumbuhnya banyak, ya enggak? Antum nanam misalkan satu pohon 2 jagung, nah misalkan seperti itu, antum milih biji yang bagus itu ya, yang antum masukkan bijinya berapa? Mungkin 1, paham ya? Tumbuhnya banyak sekali, menunjukkan bahwasanya memang Allah Ta'ala yang menumbuhkan dan juga yang menghidupkan tadi. Na'am barakallahu fikum. Semula cuma biji-bijian. Wa yakunu nabatan wa asyaran musmiratan wa zuru'an wa nakhilan wa a'naban wa anwa'an minan nabatati wa hiya kanat fil awwali maytatan. Artinya menjadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh pepohonan yang membuahkan, dan juga tanaman-tanaman. Dan juga barakallahu fikum, pohon-pohon kurma tumbuh, wa a'naban, anggur, wa anwa'an, dan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang semula di awal kalinya gersang dan mati. Ketika tersiram air hujan langsung tumbuh. Bayangkan kalau kemarau, antum saksikan, terkadang banyak pohon-pohon atau rumput-rumputan yang kering, ya enggak? Tapi begitu sekali ada turun air hujan, langsung mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama tumbuh hijau. Paham ya? Tumbuh hijau, kemudian yang semula tidak berbiji, barakallahu fikum, tumbuh biji-bijian tersebut, barakallahu fikum, dalam artian yang semula tidak berbuah tiba-tiba dengan turunnya air hujan tumbuh subur. Itu semuanya tentunya menjadi renungan kita semuanya. Alaysal ladzi ahyal arda ba'da mautiha qadiran 'ala an yuhyal insana ba'da mautihi. Tidakkah zat yang telah menghidupkan bumi yang semula tandus dan gersang itu mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati, menghidupkan sesuatu yang tumbuh-tumbuhan aja, dalam artian tanah yang gersang aja ditumbuhkan, Allah Ta'ala mampu. Bukan yang seperti itu tentunya terlebih-lebih lagi kalau cuman menghidupkan manusia. Barakallahu fikum. Fa hadza waqi'un yushahiduhun nas. Ini perkara yang terjadi, yang disaksikan oleh manusia. Perhatikan baik-baik. Ini perkara yang terjadi, yang disaksikan oleh segenap manusia. Annal ardal al-maitah, bahwasanya bumi yang tandus, yang mati, al-yabisah, yang kering, al-hamidah, yang gersang dan tandus, al-khashi'ah, intinya tandus, gersang, keras. Idza anzalallahu 'alaihal ma'a ikhdarrat wazdaharat bin nabat. Apabila Allah Ta'ala telah menurunkan air pada tanah yang tandus tersebut, akhirnya tanah tersebut pun akhirnya barakallahu fikum, langsung tumbuh subur dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Paham ya? Dan itu antum saksikan dan kita saksikan semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dan engkau telah menyaksikan bumi yang semula gersang dan tandus, maka apabila kami telah menurunkan air kepadanya, tiba-tiba bergeraklah bumi tersebut, meresap air. Dan akhirnya tumbuh dan menumbuhkan dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Paham ya? Dalam artian antum saksikan sendiri bagaimana tumbuh kemudian berbuah, berbunga, ya kan? Seperti itu. Barakallahu fikum.
Dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu bahwasanya Allah taala adalah zat yang maha hak dan bahwasanya Allah taala lah yang telah menghidupkan sesuatu yang sudah mati dan bahwasanya Allah taala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan lagi tentangnya. Dan bahwasanya Allah taala akan membangkitkan orang-orang yang di dalam kuburan. Semua akan dibangkitkan. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang bodoh yang mereka menguburkan salah satu keluarga mereka kemudian di kuburan semua hartanya ditaruh situ, emasnya, peraknya, bahkan ada juga yang pakaiannya juga. Jadi dikuburkan dalam keadaan berpakaian, berdasi. Kemudian dihiasi kembali. Orang-orang yang menganggap bahwasanya kehidupan kuburan sama dengan dunia. Padahal lain. Ada juga yang mereka berlebihan. Jadi yang dikubur itu dibikinkan rumah, dibangunkan rumah. Kami ketika dakwah di daerah Takalar, Sulawesi Selatan sana ya. Itu di sana ada kuburan. Kuburannya itu dibangun rumah di atasnya. Di dalam rumah itu ada kipas anginnya, bayangkan. Ada juga televisinya. Ada juga kulkasnya. Itu kan orang mengira kok kayak gini. Jadi kan seakan-akan menganggap orang yang mati itu hidup itu loh. Paham ya? Ada kipas anginnya, ada televisinya, ada kulkasnya. Dan ini yang cerita orang sebelah, dalam artian ikhwah kita yang tinggal sekitar sana. Memang suatu ketika membersihkan kuburan itu ada yang nengok dari jendela, memang ada TV-nya, kulkasnya, bayangkan. Untuk apa? Jadi kan pikirannya dangkal sekali. Menganggap kehidupan kuburan seperti kehidupan dunia, pada lain. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Dan itu pun tidak asing lagi di mata-mata kita ya. Bahkan di Jawa mungkin banyak juga seperti itu ya kan. Dibangun agak tinggi gitu, kemudian dihias-hiasi, kemudian kalau ke situ nunduk-nunduk kepalanya, kemudian nabur bunga, menyiram air, baca qomat kamit di situ, enggak tahu baca apa. Paham ya? Yang jelas padahal kalau dia itu tangan kosong datang ke kuburan saja, mendoakan kalau dia itu muslim atau muslimah sampai. Enggak perlu bawa bunga-bungaan. Atau mendoakan orang yang meninggal. Kalau yang meninggal adalah muslim atau muslimah, atau mendoakan dari rumah, sampai enggak? Sampai. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum, fahada syahidun yarahun nas wa la yunkiruna. Ini perkara yang sudah disaksikan, yang manusia melihatnya dan tidak bisa lagi mereka mengingkarinya. Manil ladzi qadara ala ihya'i hadzal nabat? Manil ladzi qadira ala ihya'i hadzal nabat? Siapakah zat yang mampu untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan ini? Wa manil ladzi akhraja min hadzal habbi al-yabis al-waraqa wal aghsana was thimar? Dan siapakah zat yang bisa mengeluarkan dari biji yang kering? Jagung ketika antum barakallahu fikum masukkan antum tanam itu kan kering. Nah, siapa zat yang bisa mengeluarkan dari biji-bijian yang kering tersebut kemudian tumbuh Ada daun-daunnya, ada rantingnya, ada buahnya, siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, biji kurma ditanam, kemudian tumbuh pohon kurma dan melahirkan atau membuahkan kurma tersebut, siapa? Semuanya ini yang melakukannya Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat, huwallahu subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yab'atsu hadzal nabati ba'da mautih, maka apabila Allah taala itulah zat yang telah menghidupkan dan membangkitkan tumbuh-tumbuhan ini setelah tumbuhan tersebut mati dan juga barakallahu fikum layu, fahuwa qadirun ala an yab'atsa man fil kubur. Maka dia adalah zat yang mampu untuk membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kuburan. La yu'jizuhu syai'un subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah taala itu lemah, enggak ada. Semuanya mampu, seberat apapun mampu. Bahkan kalau Allah taala ingin menimpakan gunung yang sebesar itu, dipindah kemudian ditimpakan ke sebuah tempat, mampu enggak? Mampu. Jangan bilang enggak mampu. Hanya saja Allah taala itu masih zat yang memiliki rahmah, memiliki kasih sayang. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memiliki berapa? 100 rahmah. Ya kan? 99 rahmah tersebut barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memilikinya juga. Paham ya? Di antara rahmah tersebut antum saksikan. Satu rahmah di antaranya yang namanya binatang buas.
singa yang digelari dengan apa? Raja hutan, singa itu kelihatannya ngeri dan ganas, tapi dengan anaknya bagaimana? Rukun. Anaknya. Nah, barakallahu fikum, dengan anaknya, bagaimana caranya membela anaknya. Kemudian juga ular yang kelihatannya ngeri, ular kobra misalkan, itu kalau dengan anaknya juga setia. Nah, itu termasuk bentuk kasih sayang yang Allah Ta'ala letakkan kepada makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Wa aidan law lam yakun hunaka ba'sun wa jazaa'un 'alal a'mal lakana khalaqal khalqa 'abasa. Dan juga kalau seandainya di sana tidak ada hari kebangkitan, tidak pula ada balasan terhadap amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia, niscaya penciptaan Allah Ta'ala tersebut sia-sia. Ya kan? Kalau seandainya enggak ada balasannya, enggak ada pula hari kebangkitan, niscaya penciptaan Allah Ta'ala terhadap makhluk itu sia-sia. Kan gitu. Naam, kaifa yakhluquhum wa ya'maluna al-a'mal salihah aw al-a'mal al-kufriyah thumma yamutun wa yutrakun? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala menciptakan mereka kemudian mereka beramal amalan kebaikan atau mereka beramal amalan kekufuran kemudian mereka mati dan Allah Ta'ala tinggalkan mereka begitu saja? Kan enggak mungkin. Hadza la yaliqu bi'adlillah. Yang seperti ini tidak layak bagi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Naam. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un? Fata'alallahul malikul haq. Artinya, apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian begitu saja sia-sia, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah tidak dilarang, dan bahwasanya kalian semuanya nanti tidak dikembalikan kepada tidak kembali kepada kami? Apakah kalian menyangka seperti itu? Fata'alallahul malikul haq. Maha agung Allah Ta'ala, barakallahu fikum, terhadap perbuatan tersebut. Ta'alallahu an hadza. Allah Ta'ala Maha suci, Maha agung dari perkara yang seperti ini. Fallahu jalla wa ala labudda an yab'atsan nasa wa yumayyiza al-mu'minin minal kufar. Maka Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan semua manusia dan akan memisahkan, memilah dan memilih kaum mukminin dari kalangan kufar, dipisahkan. Wa yujaziyal mu'min bi imanihi wa yujaziyal kafira bi kufrihi. Dan Allah Ta'ala akan membalasnya orang mukmin dengan keimanannya dan membalas orang kafir dengan kekufurannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Naam. Kita lihat. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Allahumma musta'an. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, tidak pula apa-apa yang di antara keduanya dengan cara atau dalam keadaan batil, enggak mungkin. Allah Ta'ala tidak menciptakan dalam keadaan batil. Sia-sia itu enggak mungkin. Hanya saja dzalika yang seperti itu dhannul ladzina kafaru, sangkaan orang-orang kafir saja. Sangkaan orang-orang kafir. Fawailun, maka celakalah. Kecelakaan lil ladzina kafaru minan nar. Kecelakaan bagi orang-orang kafir, mereka dapat bagian dari api neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal-amal saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Ataukah kami juga akan menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang jahat? Kan enggak mungkin. Naam. Kulluhum yamutun wa la yub'atsun wa la yujazun 'ala amalihim. Mereka semuanya akan mati dan tidak dibangkitkan, tidak dibalasi terhadap amalan mereka. Hasya wa kalla. Artinya sekali-kali tidak mungkin. Sekali-kali tidak akan mungkin seperti itu. Pasti akan dibalasi dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma innallaha haddadal kuffara wal musyrikina wal 'usata bi annahum sayurja'una ila rabbihim wa yuhasabuna wa yujazun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin dan para pelaku maksiat bahwasanya mereka semuanya akan dikembalikan kepada Rabb mereka dan akan dihisab, dimintai perhitungan, wa yujazun, dan akan dibalasi mereka semuanya. Fadalla ala annal ba'tsa la budda minhu. Ini menunjukkan bahwasanya namanya hari kebangkitan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Wa annahu kainun la mahalah, bahwasanya hari kebangkitan pasti akan terjadi, tidak mustahil. Bukan perkara yang mustahil, pasti akan terjadi.
Wa dunya daru amalin wal akhiratu daru jazaa'in. Na'am. Dunia adalah negeri untuk beramal, sedangkan akhirat negeri apa? Untuk membalasi atau negeri untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi dunia itu dipermisalkan bagaikan apa? Jembatan. Antum beramal di situ. Dipermisalkan bagaikan apa kemarin? Bagaikan samudra lautan. Nah, antum butuh apa? Sesuatu yang dipakai untuk menyeberang samudra tersebut. Sesuatu yang dipakai untuk menyeberang apa? Samudra lautan yang sangat luas tersebut. Apa sesuatu tersebut? Amalan saleh. Bagaikan perahunya. Paham ya? Bagaikan perahu atau kapalnya atau amalan saleh tadi. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia bagaikan bahtera, bagaikan lautan samudra yang luas. Kemudian mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahunya, kapalnya untuk menyeberangi lautan tersebut. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Fadalla hadza ala anna hunaka daran ukhra yujaza fiha al-muhsin bi ihsanihi wal musii'u bi isaa'atihi. Ini menunjukkan bahwasanya sana ada negeri yang lain yang dibalasi di negeri tersebut orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, dan akan dibalasi orang yang berbuat jelek dengan kejelekannya. Walau lam yakun hunaka ba'sun lasaru kulluhum sawa'an. Lasaru kulluhum sawa'an al-muhsin wal musii'. Kalau seandainya di sana tidak ada hari kebangkitan, niscaya mereka semuanya akan menjadi semuanya mereka sama. Nah, lasaru kulluhum sawa'an. Dari kulluhum bisa jadi taukid untuk waul jamaah di situ ya. Naam lasaru mai taukid untuk fa'il marfu'. Wa taukid al marfu' marfu'un mislahu. Naam. Lasaru niscaya mereka akan menjadi apa? Kulluhum seluruh mereka sawa'an menjadi sama. Al-muhsin wal musii', orang yang berbuat baik berbuat jelek sama. Wal mu'min wal kafir, orang mukmin dan kafir sama karena enggak dibalasi gitu loh, sama. Nah, laisa hunaka farqun fid dunya, enggak ada bedanya mereka di dunia. Innamal farqu fil akhirah, hanya saja perbedaannya di akhirat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yauma taqumus saa'atu yauma idzin yatafarraqun. Dan ketika telah datang hari kiamat, pada hari tersebut yatafarraqun, mereka pun dipisah-pisah. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fahum fi raudatin yuhbarun. Maka adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amal saleh, maka mereka berada di sebuah kebun, di sebuah barakallahu fikum taman yang telah disediakan untuk mereka. Paham ya? Barakallahu fikum, taman yang sudah disediakan untuk mereka. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, perhatikan. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil 'adzabi muhdharun. Allahumma musta'an. Dan adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta yang mendustakan perjumpaan terhadapku di akhirat nanti, maka mereka berada di dalam azab yang sudah disediakan untuk mereka. Wa qala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Na'am barakallahu fikum. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, sebagian mereka di surga, sebagian mereka di dalam neraka sa'ir. Karena sudah dipisah-pisah ya. Nanti kalau sudah menjadi penduduk aslinya, di surga kekal selama-lamanya. Di neraka juga kekal selama-lamanya, yaitu ketika sudah disembelih yang namanya al-maut. Di sana nanti ada al-maut namanya. Al-maut itu wujudnya seperti domba. Seperti kabsh, domba yang besar. Disembelih nanti. Kemudian ketika disembelih dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Karena orang penduduk neraka pun enggak mati, ngerasakan azab terus. Allahul musta'an. Penduduk surga juga enggak ada kematian, nikmat yang mereka rasakan di dalam surga. Mulai dari apa? Mulai dari makanannya, minumannya, kasurnya, udaranya, semuanya. Nah, istri bidadari surga semuanya ada semuanya. Nah, barakallahu fikum, semuanya ada di sana. Nah, jangan tertawa-tertawa ya. Semuanya ada di sana. Semuanya apa? Ada. Yang kalian minta itu ada semuanya di sana. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka semua di surga itu ada. Dan masih ada tambahannya, itu melihat siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada. Nah, makan sekenyang-kenyangnya. BAB enggak kira-kira? Enggak ada. Kencing enggak ada. Iri, dengki itu enggak ada. Semuanya
tentram, tenang. Yang jelas kalau kita bayangkan pengen sekali segera menuju ke sana. Namun sabar. Jalan menuju surga hanya satu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seberat apapun butuh pengorbanan perjuangan kita menempuhnya dalam rangka untuk mendapatkan masa depan kita yang cerah, masa depan kita yang inti yang hakiki itu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang kita cari. Na'am barakallahu fikum, yang jelas kenikmatan semua di dalam surga. Ya, terus bagaimana? Orang-orang yang ingin kencing, ingin BAB di sana bagaimana? Enggak ada. Nah, terus adanya apa? Keluar keringat. Keringatnya enggak sebau seperti kita ini. Paham ya? Keringatnya baunya bagaimana? Berbau misik, bahkan lebih wangi daripada minyak wangi misik. Nah, bayangkan itu penduduk surga barakallahu fikum. Bisa antum lihat panjang lebarnya dalam kitab Hadil Arwah. Karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kalau antum bisa baca, masya Allah, mulai dari apa? Kenikmatan surga dan kengerian neraka itu ada di situ. Beliau sebutkan, beliau rinci, beliau ringkas, bagus sekali. Kitabnya namanya Hadil Arwah. Nah, barakallahu fikum, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Naam. Ikhwani fid din azdani wa zakumullah. Yatafarraquna fil ba'tsi. Mereka semuanya akan terpisah-pisah, dipisah-pisahkan di hari kebangkitan tersebut. Amma fid dunya fahum sawa. Di dunia sama-sama di dunia ya kan? Sama-sama di dunia, satu kampung kadang ya, satu kampung orang kafir. Ya'ishuna kulluhum. Mereka semuanya hidup di dunia. Wa rubbama yakunul kafir ahsan halan minal muslim min nahiyati as-sarwah wal mal was-sihah wa huwa kafir. Bahkan terkadang bisa jadi orang kafir itu keberadaannya lebih bagus daripada orang muslim. Orang kafirnya kaya, punya harta, sehat. Yang muslim misalkan miskin, harta sedikit, sakit-sakitan. Itu ada enggak seperti itu? Ada, tapi jangan khawatir. Mukmin muslim itulah yang lebih baik. Wal mu'min yubtala wa yaju' wa yamrad. Sedangkan orang mukmin yang ada yang diuji, ada yang lapar, ada yang sakit, wa ya'ridu lahul asya'al mu'dhiyatu. Nah, dan terkadang menghadapi perkara-perkara yang mengganggunya, wa yamutu ala hadhil hal, dan mati dalam keadaan seperti ini. Ada. Li'anna Allah iddakhara lahul jazaa' fil akhirah. Padahal sebabnya kenapa? Dikarenakan Allah taala telah menyimpankan untuknya. Paham ya? Nah, menyimpankan untuk si muslim atau mukmin tersebut balasannya di akhirat nanti. Fayu'tihi jazaa'a 'amalihi fil akhirah. Maka Allah taala akan berikan balasannya, balasan amalannya di akhirat nanti. La yumkinu an yudayyi'a amalahu abadan. Tidak mungkin Allah taala menyanyiakan amalnya selama-lamanya. Inilah yang dinamakan dengan kenikmatan akhirat barakallahu fikum, tentunya jauh daripada dunia. Namun walaupun seperti itu kita didorong dan juga diarahkan agar senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang sering Rasulullah ulang-ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.